Oke, balik lagi di series Bootstrap. Hari ini kita sudah masuk ke episode ke-8. Kita akan membuat sebuah middle project ya di ke-8 ini untuk membuat form autentikasi dengan Bootstrap ya. Jadi dalam episode ke-8 ini kita akan buat sebuah form autentikasi. Jadi kita pahamin dulu ya apa itu autentikasi. Jadi form autentikasi untuk login, register, dan reset password yang digunakan untuk mengamankan akses aplikasi. Ini biasa ya kalau buat aplikasi ya pastinya umumnya sudah disematkan sebuah fitur autentikasi. Oke. Nah, kita bisa membuat form login yang modern, responsif, clean, jadi cepat dibuat tanpa harus ada third party apapun, terus mobile friendly dan sudah memiliki validasi built-in-nya. Oke, nanti struktur dasar form autentikasi ini bisa disesuaikan aja ya. Misalnya seperti formnya nanti ada username atau email, ada password, terus ada tombol login, nanti ada tombol link direct untuk reset password, remember me, ya, dan sebagainya. Jadi nanti ini sesuai kebutuhan aja ya, kita hands on langsung ya. Yang sudah kita pelajarin dari series pertama, di episode pertama maksudnya sampai ke episode ke-7. Jadi kita akan buat itu jadi hands on di project form autentikasi ini. Oke, langsung saja. Baik, berikutnya kita langsung hands on aja buat formnya ya. Kita mulai dari buat form login HTML ya. Itu filenya. Terus kita butuh di sini CDN untuk Bootstrap sama untuk icon ya. Ambil dari pertemuan sebelumnya aja juga bisa. Oke, seperti ini ya. Ini kita running biar kita bisa lihat real time-nya. Oke, seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu card ya. Di mana nanti card ini akan membungkus elemen-elemen seperti inputan email, password, dan tombol ya. Jadi kita buat card dulu. Nah, pertama yang mau kita bungkus itu ada sebuah heading ya. H4 kita buat login seperti itu. Oke. Nanti di bawahnya kita buat form ya, inputan email. Contoh kayak gini, kita buat label dulu. Ini kita buat email. Nah, karena nanti kita akan pakai icon ya, kita akan buat dengan kelas input group. Nah, nanti kita pelajarin di episode berikutnya ya. Nah, kita hands on aja dulu. Oke. Dari sini kita misalnya buat icon, nanti iconnya di span itu, di sini inputannya. Oke, lebih kurang kayak gini. Nah, sekarang kita rapikan ya. Ini kan terlalu rapat. Nah, kita kemas dulu di sisi bagian cardnya ya. Oke, cardnya kita kasih bayangan shadow LG. Oke, terus kasih padding 4. Oke, cardnya udah terlihat ya. Ada bayangannya, punya padding 4. Jadi si login sama email tuh tidak terlalu rapat ya. Gitu. Terus ukuran cardnya kita batasin, kita pakai style. Width kita buat aja 300 pixel. Atau 380 pixel. Oke ya, lebih kurang kayak gini. Nah, biar cutnya di tengah-tengah, berarti di body kita akan buat ya kelas bg light. Terus kita buat the flex. Berikutnya justify content between. Oke, kita buat content center ya, karena mau di tengah ya, sorry. Terus habis itu di tengah-tengah lagi kita buat align. Item center. Oke, kita buat VH 100. Oke ya, udah ya. Sudah di tengah-tengah. Nah, sekarang si header H4 ya, sorry ya. H4 loginnya kita buat di tengah-tengah ya. Jadi itu tinggal buat kelas text center saja. Oke, kita kasih jarak MB3. Kita tebalkan lagi FB bold. Oke ya. Nah, login gitu ya. Nah, si icon di span ini kita tinggal kasih I kayak gini. Kelas BB person. Kayak gitu. Nah, biar dia terbungkus gabungan dengan inputannya, kita butuh kelas sebelum di iconnya. Ini ya, sebelum iconnya kita butuh di sini kelas ya. Namanya input group text. Tuh. Jadi masuk kayak gini. Ya. Nah, oke. Clear ya sampai di sini ya. Kita kasih placeholder di sini. Masukkan email Anda. Oke, kayak gitu ya. Gini aja deh. Nah, oke. Clear. Nah, berikutnya kita tinggal copy aja untuk password ya dari mulai sini. Ini kita copy aja deh.
Ini kita buat password gitu. Oke, yang placeholdernya nggak perlu ya. Inputan teksnya kita sesuaikan email, ini password. Jadi kalau dites nanti kan ya ini terima email, ini terima password gitu ya. Nah sekarang ikonnya ini kita ganti BBLog gitu. Kayak gini ya, gambar gembok ya. Ini gambar user atau ini mau gambar email ya, envelope ya. Kayak gini. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita ingin buat ya tombol centang ya, remember me kita bilang ya, dengan tombol reset passwordnya. Oke. Nah, seperti apa buatnya? Jadi, kita pastikan kita punya section ya, area lah. Kita nggak perlu buat section ya, kita buat area di dalam ini. Oke. Nah, kita buat the flex dulu. Kenapa buat the flex? Mungkin lihat di episode sebelumnya karena kita mau sejajar ya antara tombol centang remember me dan tombol lupa password. Oke ya. Nah, di sini kita buat form check karena kita mau pakai tombol centang ya. Oke, inputnya kita buat kelas. Oke. Kelasnya namanya form check input. Kayak gitu. Oke, tipenya sorry, ini udah ada tipe, tinggal dibuat aja checkbox. Oke, nanti untuk kayak gini nih. Nah, gitu. Tipenya checkbox ya, gitu. Nah, berikutnya kita buat label biar ada tulisannya, yaitu dicentang untuk apa ya. Nanti kan tulisannya gini, remember me gitu. Nah, tapi itu kan hurufnya terlalu besar ya. Kita kasih kelas aja. Kelas form check, jadi sepaket ya, form check label. Oke, ini nanti sepaket ya. Kelas form check label untuk si labelnya. Oke, for-nya kita buat ini remember me. Di sini ID-nya remember me. Oke. Jadi clear ya untuk si kelasnya. Nah, sekarang kita buat button itu dibawa dari form check. Oke ya. Tapi sebenarnya ini kita buat tag A ya, direct kayak gini ya. Kita buat misalnya gini, lupa password. Kayak gitu. Nah, biar dia punya jarak, kita kasih dulu. Pertama ini biar dia tidak ini ya, tidak ada garisnya kan lucu itu ya. Kita buat kelas text decoration none. Oke, jadi dia tidak ada garisnya. Nah, bagaimana biar dia punya jarak antara remember me sama lupa password? Di sini ya di pembungkusnya the flex-nya kita tinggal kasih justify content between. Dia udah kanan kiri itu ya. Terus biar sejajar kita kasih align item center. Oke, terus kasih jarak MB 3. Dah, clear ya. Nanti di bawah bagian ini baru kita tinggal buat buttonnya. Misalnya login. Oke, kasih warna ya. Karena biru primary. Clear ya. Jadi lebih kurang seperti ini cara kerjanya. Nah, biar memastikan ya, ini kan kalau misalnya di recess ya. Tuh ya, udah di tengah kan, udah responsif ya. Nah, kita kasih misalnya ini kalau kita kecilin, nah itu nanti tinggal kita rapiin ya, remember me. Kalau menurut kita udah bisa nih untuk di mobile ya silakan aja ya. Oke, ini kita buat W100. Oke, di bawahnya untuk register ya. Jadi nanti ada tombol untuk register. Jadi kita buat ini tag A. Kita buat misalnya buat akun baru. Oke, biar di tengah ini kita update aja dulu ke dalam sebuah text center. Tuh, di tengah. Kasih jarak, berarti kita pakai margin top misalnya 3. Oke, clear ya. Buat akun baru. Nah, ini nanti diarahkan ke file, kita akan buat satu file namanya register.html. Oke, kita buat dulu filenya. Register.html. Oke ya, clear ya. Jadi form login kita ini udah jadi nih kemasannya ya. Login, masukin email, masukin password, remember me ada, login buat akun baru. Ini nanti ngarah ke file halaman register. Oke, untuk file register kita copy aja stylenya yang udah di login. Biasa kan hampir-hampir sama ya, cuman kita tinggal sesuaikan aja. Oke, kita berangkat dulu ke form register, kita klik aja buat akun baru. Oke, ini udah mengarah ke form register, berarti file register ini kita ubah. Oke, kita buat di sini buat judulnya buat akun baru.
Oke ya, udah clear ya buat akun baru. Biasanya kalau di register ini kita sematkan dulu nama lengkap ya. Nama lengkap. Oke, ini teks aja. Ini kita buat person. Oke. Jadi ini masukkan nama lengkap. Oke ya, masukkan nama lengkap, masukkan email gitu ya. Berikutnya masukin password. Jadi masukin password kita tambahin placeholder ya. Placeholder misalnya minimal 6 karakter. Oke ya. Jadi ada placeholdernya. Oke, untuk yang remember me itu nggak perlu ya. Di bagian yang ini kita hapus saja. Oke, di sini kita buat daftar. Di sini kita ganti logiknya dibalik ya. Jadi sudah punya akun, kalau sudah login berarti ini nanti ke halaman login. Gini. Jadi kalau nanti sudah punya akun balik ke halaman login, kalau belum punya dia registrasi. Oke ya. Lebih kurang seperti ini polanya. Nah, sekarang kita tinggal buat yang lupa password. Berarti ini copy aja, kita buat reset password. Oke. Nah, di halaman login, waktu ada lupa password ini kan belum diisi ya. Oke, tinggal diisi reset password.html. Oke, ini kalau diklik reset password, kita tinggal sesuaikan judulnya. Oke, judulnya ini kita hapus, kita ganti jadi reset password. Clear ya? Nah, reset password itu biasa cuma butuh email ya. Oke, ini kita hapus aja. Oke, masukin email. Oke, di sini kita buat kirim link reset. Oke, biasanya nih kembali ke login lagi. Kembali ke login. Oke, clear ya. Jadi, sekarang kita udah punya form autentikasi login, lupa password, kembali login, buat akun baru. Udah di dalam satu proyekan di episode ke-8. Entar di proyekan lebih lanjut, di episode lebih lanjut kita akan custom ya ini form biar jauh lebih menarik ya. Oke. Terus kita custom lagi, kita tambahkan bumbu-bumbu lagi untuk interaktifnya dan kita buat fungsinya. Nah, ini kan kita belum ada buat fungsinya kan. Kalau diklik seperti apa, divalidasi seperti apa, ini belum ya. Tapi setidaknya kita udah dapat di episode ini bagaimana cara buat form autentikasi yang murni, pure, hanya menggunakan CSS Bootstrap. Mulai dari ikonnya dan komponen-komponennya. Oke, kita akan lanjut di episode ke-9.